Halo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di Netrindo Trader. Kali ini kita akan bahas mengenai saham Lippo Karawaci Terbuka atau dengan kode saham LPKR. Nah, jadi Lippo Karawaci adalah pengembang perkotaan residensial dan komersial di Indonesia. Jadi kegiatan itu ada banyak. Jadi ini adalah sebuah Lippo perusahaan grup ya yang mengelola beberapa properti ya seperti mall, kemudian juga retail, kemudian layanan kesehatan, rumah sakit. Jadi Siloam juga salah satunya adalah masuk di dalam grup Lippo Karawaci dan juga infrastruktur lainnya ya. Jadi kita bisa lihat bahwa perusahaan ini itu kapitalisasinya sangat besar. Nah, cuma pertanyaannya itu harga sahamnya itu Rp100 per lembar ya. Nah, ini sempat dulu sebelum meledaknya kasus Meikarta dan sebelum pandemi Covid itu harga LPKR sempat menyentuh harga 1.300-an ya. Nah, ketika terjadi permasalahan hukum dengan Meikarta itu harganya terus turun, dengan ditambah lagi diperberat dengan adanya pandemi Covid itu terus turun sampai sekarang harga terendah di 102. Nah, sebelum saya menganalisa teknikal, kita membaca-baca dulu beberapa berita terkait dengan saham Lippo Karawaci ya. Nah, yang membuat berita kemarin yang bagus itulah bahwa kapitalisasi pasar Lippo Group capai 77,87 triliun. Nah, ini dulu masuk di LQ45 ya. Jadi karena turun harganya terus-menerus, akhirnya terlempar dari indeks LQ45. Nah, apakah sekarang artinya ini adalah pemiliknya ya, John Riyadi ya. Jadi kinerja Lippo Group mocer ya. Itu sepanjang tahun kapitalisasi pasar dari 15 emiten yang dimiliki. Jadi perusahaan gabungan dari beberapa perusahaan ya. Jadi potensi apik Lippo Group di tahun kerbau logam ini membuat optimis konglomerasi yang telah berusia lebih dari 7 tahun. Dan memang kemarin ketika harga turun ini malah para direktur dan juga John Riyadi sendiri menambah kepemilikan sahamnya dengan membeli kembali saham-saham Lippo Group. Jadi mungkin apakah itu indikasi bahwa nanti ke depannya mungkin 10 tahun lagi Lippo Group ini bisa menjadi menuju ke harga 1.000 lagi ya. Kita nggak pernah tahu ya, itu hanya sebuah prediksi saja dan kita juga nggak ini. Dan kemudian yang paling ini jadi yang terbaru itu terkait dengan jadi beberapa perusahaan itu merger menjadi satu dengan Lippo Group ya. Setelah ketika Lippo Karawaci dan sekeranjang perusahaan jadi satu peraduan. Jadi memang banyak sekali digabungkan perusahaan-perusahaannya ya. Hari ini 18 tahun ketika 7 perusahaan resmi merger ke dalam Lippo Karawaci yaitu LPKR hingga mengkerek kapitalisasi pasar konglomerasi properti itu menjadi 9 triliun ya. Kemudian ketujuh perusahaan itu terdiri dari 3 perseroan terbuka antara lain PT Lippo Land Development, bisnis properti dan real estate, Siloam Healthcare ya. Jadi ini juga sudah jadi satu dengan Lippo Karawaci ya. Itu tanggal 18 Mei. Nah, kita lihat ini terakhir ya berita terakhir. Nah, tambah kepemilikan LPKN kini memiliki 57,9% saham Siloam ya. Kita tahu bahwa Siloam ini ketika pandemi Covid itu melonjak keuntungannya ya. Artinya apa? Ketika lesunya properti yang lain, ketika mungkin mallnya banyak tutup, ya bahkan dijual gitu, dan malah satu sisi itu Siloam melonjak naik ya. Jadi ini ke depan akan menjadi kombinasi yang sangat bagus sekali. Jadi artinya ya ini yang menyebabkan kemarin gabungnya mergernya Siloam ke Lippo ini juga menambah kapitalisasi dari Lippo Karawaci sendiri. Nah, ini yang akan menjadi artinya ya kalau kita pikir-pikir kalau perusahaan punya kapitalisasi besar lah ya kita koleksikan gitu ya. Nah, ya kita investasikan untuk jangka panjang. Kemudian kita tahu sendiri di dalamnya itu ada rumah sakit. Nah, itu kan kayaknya rumah sakit kan nggak mungkin ya rumah sakit itu tutup gitu ya. Orang yang pasti kalau sakit pasti ke rumah sakit dan terbukti ketika pandemi Covid yang laris manis adalah rumah sakit. Nah, si Bill Gates sendiri mengatakan ke depan terus makin banyak sekali virus-virus yang artinya mungkin banyak orang yang sakit juga. Nah, itu sakit pasti kemungkinannya ke rumah sakit, nggak mungkin ke hotel gitu ya.
Jadi itu menjadi nilai plusnya Lippo Karawaci yaitu LPKR dengan harga saham yang sekarang Rp100. Nah, sekarang kita lihat dari pergerakan harga saham secara teknikal ya. Nah, ini saya gambar di weekly, coba kita lihat biar lebih jelas. Nah, jadi seperti ini pergerakan harga saham Lippo Karawaci ya. Jadi sangat-sangat, gimana saya bilang ya, jadi ekstrim ya. Yang juga perusahaan properti ya, ketika lesunya properti ya pasti ekstrim penurunannya. Nah, jadi dulu itu sempat menyentuh area ini ya. Ini tahun, mungkin ini puncaknya ya, tahun 2013 ya. Itu dia menyentuh area terpuncak itu 1460. Kemudian terlempar ya sampai menyentuh area support itu di 687. Kemudian dia naik lagi mencoba untuk menyentuh area resisten ini, ternyata nggak bisa dan malah terus terlempar turun ya. Dan sekarang sudah menyentuh area paling rendah itu 100. Nanti pertanyaannya apakah bisa nol ya saham ini ya gitu ya. Kita lihat kapitalisasinya besar ya. Kemudian dia juga punya rumah sakit ya, merger sekarang 7 perusahaan baru. Itu saya rasa kecil kemungkinannya ya. Nah, jadi layak koleksi kah gitu ya. Kalau saya koleksi ini ya, saya koleksi artinya ya misalnya kita beli 1 juta, hilang 1 juta, uang nggak apalah gitu kan, bisa ditutupi dengan saham yang lain. Karena trading, kalau saya investasi ya pasti portofolio nggak di satu, nggak semua di satu saham yang berisiko tinggi, tapi juga kita harus punya saham-saham blue chip ya. Nah, itu nanti kita porsikan, mungkin di sini dari alokasi portofolio kita cuma 10% dari total, mungkin ini kita kan masih, artinya masih tercover lah dari saham-saham yang lain. Nah, kalau saya koleksi ini karena biar nggak nyesel nanti ketika dia meroket gitu. Atau tunggu saja dulu pola pembalikan arah, boleh juga ya, kita tunggu pola pembalikan arah. Kalau mau menunggu pola pembalikan arah ya kita tinggal ya seperti ini. Nah ya, ketika dia breakout ini kita bisa beli ya. Nah gitu, kalau mau menunggu pola pembalikan arah, nah kita tunggu ketika harga sahamnya itu break dari garis trend line ini. Ini saya gambarkan nih trend line, kalau ini nggak dijebol dia akan terus naik sih ya, jadi ada peluang dia naik. Kemudian ketika ini di breakout, di retest, nah dia akan naik lebih tinggi lagi. Disinilah area resistennya ke depan ya, di 377. Nah, bisa dibayangkan kalau kita beli di sini 1 juta, naik 200 saja udah jadi 2 juta uang kita ya. Kalau lebih besar ya lebih besar, karena ya resikonya tinggi juga ya. Tapi kalau lihat dari segi ekonomi dan dari segi gambaran kapitalisasi, ini cukup besar perusahaannya ya. Oke, mungkin itu, dan ketika ini nggak di break maka dia bisa naik gitu ya. Nah, kita kembali turunkan ke daily ya, daily. Nah, ini tampilan saham daily. Jadi memang dia masih akan tertahan di area support ini ya, di area 100. Jadi coba untuk menjempol 100 tapi belum bisa, naik terus turun. Sekarang apakah bisa di break ya, mungkin di sini kita tunggu di sini ya, di garis trend line ini, atau bisa tunggu di sini lagi 98 gitu ya. Nah, kita bisa lakukan averaging untuk pembeliannya ya. Ya, itu untuk pergerakan Lippo Karawaci ya sahamnya. Nah, kita coba lihat apa namanya, bagaimana keuangannya ya. Nah, ini gambarannya ya. Jadi kalau investasi di sini berapa minusnya, ini lumayan ini ya. Misalnya di sini kita beli di harga 1.400 gitu. Udah jadi kalau anggap 1.400 kita investasi 1.400 gitu ya. Terus sekarang jadi 100.000 uang kita, minusnya 1.300.000 minusnya. Jadi memang itulah pentingnya memahami juga pergerakan harga, kemudian juga apa namanya, memahami bagaimana income statementnya ya. Jadi kita perlu analisis teknikal dan fundamental. Nah, ini memang minus ya pendapatannya di kuartal kedua bulan Maret itu minus 9,82% dibandingkan tahun lalu.
operasionalnya juga turun, laba bersih turun, margin laba. Jadi ini yang menyebabkan harganya terus turun ya. Kemudian saya lihat di sini ya di TradingView. Ya, ini income statementnya. Gross profit tahun 2000 ya, ini TTM tahun berjalan. Gross profitnya 42 triliun. Kemarin sempat naik ya profitnya. Cuma kalau kita lihat hari ini juga lebih lesu ya di tahun 2022 ini. Total revenue-nya 16,16 triliun. Oke. Net income-nya masih minus ya. Tapi di tahun lalu masih lebih bagus ketimbang tahun sebelumnya. Ya, kita lihat di statistiknya. Memang sangat beresiko sekali kalau kita beli saham ini ya, karena belum ada tanda bahwa keuntungannya itu atau income-nya surplus ya. Jadi kalau ROA-nya masih minus ya, karena memang bertahun-tahun itu minus, turun terus harga sahamnya. Kemudian debt to asset ratio 0,3 ya. Kemarin itu sempat hutangnya gede ya, debt to asset ratio itu lebih dari 1. Jadi ini yang menyebabkan harga terus turun ya. Price to book ratio-nya itu sangat rendah karena memang kecil sekali ya. Jadi harga 10 rupiah, 100 rupiah itu udah sangat murah bagi LPKR dengan kapitalisasi yang sangat besar. Jadi itu review untuk kita lihat dari segi fundamental ya. Dividen, kapan terakhir dia bagi dividen itu 2018 ya. Nah itu karena rugi terus maka dia nggak pernah bagi dividen. Dividen juga menjadi menjadi daya tarik ya saham ini. Kalau sudah dia bagi dividen berarti dia profit, income-nya bagus, sehingga ini juga akan menjadi titik baliknya nanti kalau dia akan naik. Oke, sekian dulu ya. Jadi silakan, keputusan ada di tangan kalian. Kalau mau koleksi boleh, tapi ini saham berisiko tinggi. Koleksi boleh, tapi ya tahu risiko ya, bahwa ini sudah, artinya kalau pengen dapat multi bagger ya memang harus cari saham-saham yang seperti ini gitu. Tapi karena nggak mungkin perusahaan yang rugi terus menerus rugi. Dia pasti berusaha untuk mencari gimana cari solusi, gimana biar menambah pendapatannya gitu ya. Nah, ini di saat-saat seperti ini kita harus jeli, kita berani gitu, dan memang berisiko tinggi gitu ya. Oke, sekian dulu dari saya. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share.